semuanya, tentu kabar sukacita, kabar bahagia yang datang dari Tuhan menjadi kekuatan kita di dalam menjalankan segala kehidupan dan aktivitas kita. Saudaraku yang terkasih, permata GBKP yang hebat, permata GBKP yang tangguh, yang selalu mengingat Tuhan di dalam hidupnya, yang selalu memberi waktu yang terbaik untuk dipersembahkan ke hadirat Tuhan. Tanpa berlama-lama saudaraku, kita akan mempersiapkan diri kita untuk dapat menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini. Kita memiliki persiapan agar senantiasa persiapan itu kita boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu kita jadikan sebagai pedoman dan landasan kehidupan yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu ada bagi kami. Izinkan permata GBKP dimanapun berada pada saat ini, mereka memiliki kerinduan yang dalam untuk mempersembahkan hidup, hati dan pikiran mereka dalam naungan dan kasih Tuhan yang menyertai. Bapa, kami akan memulai persiapan ini, perenungan firman ini di dalam nama Yesus. Kami akan melakukan segala kebenaran-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12 yang sudah kami bacakan kepada kita sekalian, yang menjadi acuan kita melakukan kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Dan yang menjadi tema di PA Permata GBKP di minggu ini adalah bekerja adalah kehormatan. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Permata GBKP yang terkasih, tentunya di minggu ini satu kehormatan kembali diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu bagaimana ketika kita tetap bertanggung jawab, memiliki kerinduan, memakai waktu yang berkualitas untuk boleh kita persembahkan kepada Tuhan, adalah satu kehormatan yang kita rasakan, yang dilayakkan oleh Tuhan bagi kita untuk dapat kita lakukan. Di dalam kehidupan kita, bekerja adalah satu impian yang perlu kita nyatakan dan wujudkan. Bagaimana kita boleh bekerja? Tentu salah satu, memanfaatkan waktu itu berharga untuk dipakai dengan hal yang berguna di dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, acuan kita memakai waktu itu adalah dalam sebuah perbuatan Allah bagi dunia ini dari pekerjaannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, menyeluruh secara universal, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Setiap orang yang mengimani dan hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh tanpa memiliki perspektif ke depan untuk kita kejar dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita juga, hidup yang penuh tantangan, hidup yang penuh perjuangan, hidup penuh optimis, tidak boleh menyerah terhadap situasi yang ada. Kalau kita bandingkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Amsal di dalam kehidupan kita, didikan hikmat yang diberikan Amsal bagi orang-orang muda adalah didikan yang penting. Hai anak muda, pergunakan masa mudamu. Jangan lewatkan masa muda itu berlalu bagi kehidupan kamu tanpa makna dan arti. Artinya, Amsal memberikan hikmat kepada kita. Masa muda adalah masa yang indah, masa penuh perjuangan, masa yang penuh untuk menunjukkan identitas diri dan jati diri yang berkualitas tentunya di mata Tuhan. Saudaraku, kita akan memasuki firman ini yang mengingatkan seluruh permata GBKP agar senantiasa bekerja itu adalah menjadi impian yang perlu diwujudkan. Kalau kita melihat dalam situasi kehidupan permata GBKP, pemuda dan pemudi gereja, setiap situasi mendidik kita
Apa yang kita lihat dalam situasi kehidupan kita saat ini? Era global, secara globalisasi, banyak menuntut keseriusan dan ketangguhan di dalam mencapai ataupun mempergunakan kehidupan yang seutuhnya agar berarti dan bermakna. Walaupun dunia ini menawarkan segala sesuatu serba instan, pemikiran manusia serba instan, permata juga dihadapkan dengan kehidupan yang instan. Kalau boleh tidak capek-capek bekerja, permata itu bisa menghasilkan duit banyak. Sehingga kejahatan demi kejahatan tercipta oleh godaan zaman. Kalau permata tidak memiliki pendirian yang kokoh dan iman yang kuat kepada Tuhan, zaman ini menggiring kamu ke dalam kehidupan yang tanpa tujuan yang jelas. Tapi kita mau hidup permata itu memiliki tujuan yang jelas di hadapan Tuhan. Semua itu tidak boleh kita hanya menyerah dengan situasi, hanya menghayal tanpa ada perbuatan. Tapi perjuangan itu membutuhkan kesetiaan hidup di hadapan Tuhan. Semua itu diawali dengan bagaimana kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa menghargai dan mengenal Tuhan dengan baik, hidup kita akan sia-sia. Amsal 1 ayat 7. Giringlah hidupmu untuk mengenal Tuhan dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik, menghargai Tuhan dengan baik dari karya nyata yang boleh kamu tunjukkan di dalam hidup kamu. Salah satu pedoman hidup kita yang diajarkan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Yang boleh kita ambil maknanya di ayat 11, yang pertama adalah di sini satu hal yang ditekankan oleh Paulus bagi jemaat Tesalonika adalah bagaimana mereka mengasah potensi diri mereka. Kenapa ini menjadi dasar pengajaran Paulus bagi jemaat Tesalonika? Karena kita tahu setiap manusia, setiap pribadi memiliki kemampuan potensi diri yang sudah Tuhan titipkan bagi kita. Kapan itu kita ketahui kalau kita tidak mengasah dan memakainya? Asahlah itu, setialah mengasah kemampuan kita dalam perbuatan dan dalam perjuangan kita menyatakan satu potensi diri yang bisa kita pakai dan asah dalam hidup kita. Potensi diri kita tidak terjadi begitu saja tanpa ada satu hal yang kita mulai dari hal yang terkecil untuk kita kembangkan menjadi satu hal yang terbesar. Hargai potensi diri kamu agar jemaat Tesalonika memberikan hasil yang maksimal. Mereka menghasilkan satu hal di dalam hidupnya. Jemaat itu jadi jemaat yang produktif. Artinya di sini fokus dan perjuangan jemaat itu bukan hanya menyerah dalam situasi yang sulit. Tapi fokus perjuangan jemaat itu adalah sesulit apapun situasi yang terjadi ketika itu, jemaat tidak boleh menyerah. Tapi jemaat tetap memegang iman percaya kepada Tuhan dan bisa melakukan satu hal di dalam kehidupannya. Hasilnya itu pasti mereka bisa melihatnya. Dan yang kedua kita lihat di ayat 11 itu adalah orang yang maksimal bekerja, orang yang setia dalam pekerjaan pasti akan memperoleh kebahagiaan, pasti akan memperoleh ketenangan, pasti akan memperoleh kehormatan hidup di hadapan Tuhan. Kenapa ini kita katakan bekerja itu adalah kehormatan? Karena kita bekerja, karena ketika kita melatih diri kita untuk terus berjuang dalam pekerjaan, berarti kita mengikut contoh teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan juga bekerja bagi dunia ini, kita juga mengikut teladan itu. Kalau kita mau bekerja, memakai potensi diri kita dengan baik, berarti kita mengikut jejak-jejak pengajaran yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Berarti bekerja adalah kehormatan, mengikut Tuhan adalah keputusan kita di dalam hidup kita. Dan yang kedua, permata yang terkasih di ayat 12. Apa yang dijadikan satu hal di dalam sebuah perbuatan? Jadikanlah pekerjaan itu menjadi kesukaan. Jadikanlah pekerjaan itu walaupun tidak seperti orang lain hebatnya, tapi hargai apa yang boleh kita kerjakan dan lakukan. Sehingga dari pekerjaan itu kita mampu mensyukuri terhadap apapun yang kita miliki di dunia ini. Dan dari pekerjaan itu kita bersukacita, bersyukur, berarti itu adalah beberapa poin penting yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Tandanya kita tetap bergantung dan berorientasi kepada pekerjaan Allah di dalam diri kita.
Dan selanjutnya saudaraku dan Permata GBKP, kalau kamu mau menghargai Allah itu di dalam hidup kamu, pakailah karunia yang Dia berikan bagi kemampuan kamu. Baik dari segi intelektual kamu, ilmu kamu, waktu kamu, kemampuan berpikir dan perlakuan kamu, dari perkataan dan sikap hidup yang benar yang boleh kamu persembahkan bagi Tuhan. Sehingga pekerjaanmu, perjuanganmu, kesetiaanmu, dan lain sebagainya dari karakter-karakter baikmu, itu adalah cerminan anak-anak Tuhan yang perlu kamu nyatakan di dalam hidup kamu. Sehingga melalui PA Permata GBKP di minggu ini, satu hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa bekerja itu adalah satu impian yang kita wujudkan dari kemampuan kita melakukan satu hal. Bekerja itu adalah impian kita. Jangan ada permata yang tidak mau bekerja dan memilih-milih pekerjaan itu. Kalau kamu setia dalam pekerjaan kecil, perkara yang besar tentu Tuhan akan berikan kepadamu. Kamu setia dalam pekerjaan kecil, dari situlah kamu akan memperoleh pekerjaan yang lebih besar. Asal kamu terpercaya, bertanggung jawab, setia dan tekun, dan memiliki kredibilitas dan kreativitas dan inovatif di dalam pekerjaan itu sendiri. Tunjukkan potensi dirimu Permata. Tandanya di dalam diri saudara Tuhan bekerja, dan muliakanlah Tuhan melalui pekerjaan kamu. Dan kamu melalui pekerjaan itu, kamu mendapatkan harkat dan martabat, karena kamu bukan dikucilkan. Kamu tidak menjadi sampah masyarakat, tapi kamu bisa menjadi panutan di dalam segala aspek kehidupan yang baik yang boleh kamu persembahkan dan nyatakan di dalam diri kamu. Dalam PA Permata ini tentunya sebagai metode pengganti diskusi kita adalah dalam bentuk ceramah. Banyak hal yang boleh dilakukan Permata untuk membekali diri kamu, mengasah potensi diri kamu, menjadikan motivasi bagi diri kamu dalam bentuk ceramah. Berikan waktu itu dan sepakati di dalam persekutuan Permata agar kamu bisa mengundang tokoh yang bisa membekali kamu, yang bisa memotivasi hidup kamu, sehingga dari ceramah ini kamu bisa memotivasi hidupmu dan orang lain dalam sebuah konten kreativitas tentang etos kerja bagi Permata, dan bagaimana konten itu penting untuk dicapai dalam kemudahanmu, dalam kehadiranmu, untuk menyatakan kehebatan Tuhan bekerja bagi kehidupan Permata. Selamat mencoba, selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Permata GBKP adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Engkau selalu memberikan potensi diri mereka Tuhan. Engkau selalu berharap dari kehidupan Permata GBKP, Tuhan itu dimuliakan. Kehormatan mereka bekerja Tuhan karena mereka termotivasi oleh perbuatan-Mu. Mampukan Permata GBKP agar senantiasa hidup mereka bermakna dan berarti, karena kuasa Tuhan menopang mereka sepanjang perjalanan hidupnya. Bekali Tuhan, sertai dan tolong Permata GBKP agar mereka menjadi pemuda yang berani menyatakan sebuah perjuangan yang setia di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.